masyarakat kita ketika harga naik takut cemas, harga naik diborong, ketika harga turun wait and see. Wait and see. Emas dan perak itu adalah aset yang perlu disandingkan, bukan dibandingkan. 2026 ini adalah momentum yang sebenarnya cukup sangat pas untuk membeli perak. Benar nggak? Di saat harga turun. Saya sepakat banget Mas Bim. Saya membaca grafik Mas Bim. Ini di Q3 menuju Q4 harga perak akan mulai naik lagi. Kalau mau mulai masuk untuk investasi perak, nah ini momen yang pas Mas Bim. Iya, momen yang pas ya. Momen yang sangat pas menurut saya, karena Q3 nanti ya itu kemungkinan harga sudah naik lagi. Nanjak lagi. Kemungkinan sudah harga naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Epilog, sebuah podcast yang akan membahas bagaimana cara berinvestasi yang cerdas agar masa depan Anda bisa naik kelas. Bersama saya Bima Galang Buana. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu ya. Tamu muda yang sangat menginspirasi, Mas Alfianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Bim sudah diundang kembali. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Bim gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, bugar selalu Mas Alfi. Kelihatan dari wajahnya sih sehat banget. Iya. Kayaknya sedang ada satu hal yang masuk ke suatu hidup Mas Bim, jadi kayak sehat banget. Ada nuansa baru sih ya podcastnya ya. Nah itu dia. Jadi saya nggak mau nyenggol, cuman akhirnya Mas Bim nyenggol. Lebih baik lagi, mudah-mudahan semakin bermanfaat tentunya. Pastinya kita memberikan terbaik ya. Mas Alfi, kali ini kita akan mengangkat judul yang sangat menarik ya. Oke. Judul yang dimana ada orang-orang kebanyakan ya, banyak bilang jangan sampai nyesel nunggu di akhir tahun 2026. Pokoknya jangan nyesel. Melewati akhir tahun 2026. Kalau nggak berinvestasi katanya. Oke. Nah, kita sering lihat nih ya, Gen Z itu FOMO, fear of missing out. Betul. Dia merasa nggak mau kehilangan ketika dia lagi berselancar di media sosial. Dia lihat influencer yang pamer aset ya, dalam waktu sebulan atau berapa, punya 350 juta atau 500 juta atau 1 miliar di umur 25 tahun gitu ya. Kayaknya udah emes aja gitu ya. Pokoknya kena banget kan. Dan akhirnya ketika si influencer itu menawarkan yuk investasi ini, akhirnya dia langsung check out. Dia digaskan aja ya. Dia langsung ikutan tanpa menulis terlebih dahulu. Dan menurut Mas Alfi gimana nih, budaya di kita tuh kan sering FOMO atau ikut-ikutan. Kalau misalnya harga tinggi, rame gitu kan. Sedangkan kalau harganya turun ya pada wait and see gitu ya. Dan gimana melihat seperti ini tanpa anak-anak Gen Z atau masyarakat menelaah atau menelisik lebih dalam terkait investasi yang mereka saksikan tersebut. Oke Mas Bim, ini kalau kita bahas tentang salah satu generasi yang sebenarnya saya appreciate juga ya untuk generasi Gen Z terutama. Kenapa? Karena saya lihat tuh mereka tuh anti banting sebenarnya Mas. Lebih tangguh sebenarnya, lebih tangguh sebenarnya. Kenapa? Karena beberapa kali saya bertemu sama beberapa Gen Z yang ini saya ketemu di komunitas tempat saya belajar juga ya, yaitu Mika namanya. Itu banyak banget anak Gen Z yang sangat berpotensi. Mereka tuh lebih cerdas sebenarnya kalau saya bisa bilang, dan saya bisa lihat mereka tuh lebih cerdas, lebih paham kondisi dan bisa menyesuaikan keadaan sebenarnya. Tapi yang bisa saya bilang adalah kurangannya satu, mereka terlalu mudah diinterupsi atau terlalu mudah bahasanya kalau ketika dikasih satu hal mereka langsung iya aja, tapi tanpa cek dan recheck terlebih dahulu. Kenapa? Karena mungkin tadi bawaannya tuh Gen Z semangat banget untuk hidup. Walaupun ada yang bilang bocah Gen Z mah kayak lemah. Iya gitu kan, lemah, lemes dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman ketemu juga dengan yang Gen Z yang di belahan lainnya produktif gitu kan. Wah, sangat produktif Mas Bim. Bahkan tuh mereka sangat lebih produktif dibandingkan generasi-generasi selanjutnya, generasi sebelumnya gitu kan. Karena Mil Gen tuh saya lihat memang generasi pejuang ya. Gitu. Karena ngerasain
saat itu kan COVID dan lain-lainnya kan itu sangat luar biasa. Nah balik ke tadi, kenapa FOMO? Yang saya lihat adalah memang dengan adanya saat ini media sosial yang sangat luar biasa. Kita sama-sama tahu ya Mas Bim. Sebelum saya lanjut, kita coba fair-fairan dulu aja. Oke. Mas Bim sehari itu ngabisin berapa jam untuk scroll HP? Sekitar 4-5 jam. 4-5 jam itu wajar ya. Karena mungkin kita kebutuhan kerja dan beberapa kali untuk brainstorming kerjaan juga Mas Bim gitu kan. Pun saya juga hampir di angka itu. Saya bahkan sampai menyentuh 6 jam tuh butuh untuk media sosial. Oke. Karena kan memang ada beberapa relasi-relasi yang perlu tetap dijaga ya gitu kan. Terus juga saya juga membutuhkan untuk cek kebutuhan branding dan lain-lainnya. Riset dan lain-lain ya. Nah, untuk anak-anak Gen Z ini tuh mereka juga senang untuk riset sebenarnya Mas Bim. Yang kurangnya adalah filter dari diri mereka sendiri. So, ketika mereka melihat data yang mereka terima dari media sosial, itu adalah data yang menurut mereka itu udah keren banget. Padahal nggak tahu ya. Udah ajib banget nih gitu dicoba. Kenapa? Karena mereka melihatnya adalah peluangnya dulu. Tanpa melihat sisi lainnya apa? Ada resikonya juga. Yang mengikuti di belakang. Nah, kalau misalkan yang sudah paham bahwa setiap ada peluang pasti ada resikonya, maka ketika melihat data, wah keren banget nih influencer. Main ini itu tiba-tiba cuan langsung singkat dapat 10 juta, 15 juta dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau yang paham bahwa setiap ada peluang investasi pasti ada resikonya juga dong. Ada resikonya juga kan? Makanya tadi saya bilang teman-teman tuh Gen Z sebenarnya sudah hebat dan pintar dalam membaca data. Tapi mudah untuk tadi saya bilang mudah untuk diinterupsi gitu kan. Diintervensi atau mungkin lebih mudah diarahkan gitu. Tanpa mereka sadari mereka tuh sedang tiba-tiba nyebur aja tanpa belajar berenang. Alhasil tenggelam. Alhasil kalau yang tidak belajar terlebih dahulu, tidak menganalisa terlebih dahulu, ya akhirnya apa tadi tenggelam kan Mas? Rungkat lah bahasanya. Rungkat. Kenapa? Karena mereka cuma ikut-ikutan tanpa cek terlebih dahulu, validasi terlebih dahulu, riset terlebih dahulu. Bahkan kalau misalkan pun juga teman-teman Gen Z mau belajar sama para pakar tuh juga pasti perlu banget ya Mas Bim. Kenapa? Tadi untuk sebagai verifikasi data dari yang disampaikan oleh para influencer. Bukan berarti para influencer juga salah. No. Mereka juga benar memberikan suatu edukasi untuk mulai investasi. Sepakat. Tapi baik lagi, semua motivator tidak akan, ini kan saya pakai bahasa motivator ya. Sehebat-hebatnya motivator tidak akan berhasil kecuali kita sendiri yang merubah diri kita sendiri gitu kan. So baik lagi tadi, sehebat-hebatnya para edukator untuk memberikan edukasi, mereka juga ada salahnya sebenarnya. Tinggal kita bagaimana menerima ilmu itu, memahami terlebih dahulu, memfilter dan coba untuk action. Filter ya. Action. Nah, makanya tadi kalau saya lihat mereka sudah keren, tapi kekurangannya adalah memfilter informasi yang masuk Mas B. Memfilter informasi yang masuk ya. Dan pada akhirnya ketika influencer tersebut ya, kadang filter itu mungkin ada di awalan ya. Di awalan ada. Cuman ketika influencer bilang, saya bisa mendapatkan sebuah aset investasi yang returnnya itu tinggi, sangat tinggi dalam waktu yang semalam. Otomatis kalau misalkan ada instant reward itu, ya kan? Iya, sepakat. Berarti kan kita juga jujur, kita ke-trigger ya. Gimana caranya sih gitu ya? Betul. Itu menjadi sebuah umpan yang sangat empuk banget ya. Banget sih. Buat ke teman-teman yang memang lagi membutuhkan. Banget. Ya kan? Banget. Apalagi sandwich generation. Iya, betul. Gitu kan? Sepakat. Dan ketika melihat tersebut, ternyata banyak nih teman-teman kita yang udah berinvestasi di platform atau di apapun yang dipromosikan oleh influencer tersebut. Kita katakan platform X lah ya. Platform X ya. Iya. X mah ini dong, media sosial. Oh iya. Gak apa kan ini cuma inisial aja. Platform aja. A lah ya. A. Platform A. Dan terus tiba-tiba rungkat. Tiba-tiba roib tabungannya.
Sedih Dan banget. bukan dana dingin padahal. Wah, Dia kan pengen menginginkan compounding ya Iya, dalam iya, iya. aset dia gitu ya. Dan ternyata anyep ya. Dan Mas Alfi tanggapannya gimana sih terkait dengan teman-teman yang udah capek banget untuk berinvestasi secara digital yang berbahaya ya, yang scam ya. oke. Apakah mereka harus balik lagi ke investasi aset fisik yang nyata atau seperti apa kira-kira menurut pandangan Mas Alfi? Oke, ini baik lagi ya Mas. Ini adalah hal yang juga saya jalankan ke pribadi diri saya sendiri. Saya pun juga mengikuti beberapa tren-tren saat ini ya. Ayo masuk ke sini, masuk ke sini, ikut kelas ini, kelas itu gitu kan. Saya pun juga beberapa kali juga ikut. Tapi kan hanya sebagai apa? Menambah knowledge kan. Oke. Menambah pengetahuan kan. Karena ketika saya mau berenang, pasti kan saya belajar berenang terlebih dahulu kan. Iya. Nah, makanya tadi kalau perihal teman-teman yang sudah capek, terus tiba-tiba dananya itu diinvestasikan ke platform A, tiba-tiba rungkat, pasti sedih banget ya Mas. Sedih. Pasti sedih banget. Tapi kalau kita breakdown tadi kenapa kok tiba-tiba teman-teman tuh masukinnya bukan dana dingin gitu. Tadi kan Mas Bim sempat bilang kan, ini dananya bukan dana dingin lagi gitu kan. Iya. Dana yang memang waduh operasional yang mau di compounding tiba-tiba rungkat Karena gitu. tergiur tadi. Nah, sebenarnya sih memang baik lagi ya. Ini kan tentang bagaimana kita manage diri ya Mas. Tapi kita nggak akan bahas lebih detail perihal itunya. Tapi bagaimana teman-teman bisa mitigasi perihal ini, mitigasi hal-hal ini gitu Oke. kan. So teman-teman, memang kalau perihal aset yang baik itu apa? Apakah digital atau fisik? Kalau dari saya pribadi Mas Bim, saya akan coba untuk membacakan porto saya ya, walaupun belum banyak. Izin. Mungkin belum sebanyak Mas Bim gitu. Izin tapi suka rendah gitu. tapi memang saya perlahan coba untuk mendiversifikasi. So tidak fokus kepada satu aset. Saya ada aset fisik, alhamdulillah ada. Ada aset digital, ada. Tapi tidak dari dana operasional atau memang dana yang itu sangat saya butuhkan. Itu dana dingin Mas Bim. Dana dingin. Dana dingin. Jadi pertama kali teman-teman ketika mau masuk investasi, apakah aset digital dulu ataukah fisik terlebih dahulu? Nah itu kan pertanyaan sangat menarik ya Mas Bim ya. Betul. Kalau saya pribadi di awal baiknya adalah aset fisik Mas Bim. Fisik ya. Aset fisik. Kenapa aset fisik Mas Alfi? Kalau saya melihat dari bagaimana saya memanage keuangan. Yang saya mulai dengan hitungannya 50 30 20. Ini teman-teman baik lagi ya, ini adalah pattern yang saya gunakan atau pola atau bagaimanapun yang saya gunakan adalah cara pribadi saya gitu kan. Oke. Kalau berhasil ke teman-teman dengan cara konsep 50 30 20 nggak apa-apa, itu keren banget. Tapi kalau teman-teman punya cara sendiri, go ahead. Iya. Go ahead, karena bagaimanapun para pakar finansial juga memberikan caranya. Itu ya baik lagi teman-teman bisa atau enggak menjalankannya, menyesuaikan lagi sama teman-teman. Kalau saya 50 30 20 Mas Bim. 50 30 20. Yes. Apa aja tuh Mas? 50 operasional, 30 dana darurat atau mungkin saya simpan sebagai memang dana darurat. 20 itu sebagai dana dingin bahasanya. Oke, jadi dana dingin itu ketika dana darurat sudah ada ya porsinya. Kalau saya ya sekarang seperti itu porsinya. Jadi 50 30 20 itu 30-nya dana darurat Mas Bim. Oke. Dana darurat. Nah, 20-nya dana dingin. Nah, di saya sekarang saya rubah polanya. 50 itu memang udah saya keep di awal kan untuk operasional. Tidak saya kemana-manakan, dimasukkan ke pos-posnya. It means teman-teman mau masukin ke kantong-kantong finansialnya, atau kayak saya caranya dengan cara manual. Kadang saya masukin ke amplop-amplopnya Mas Bim. Oke. Tahu kan amplop fisik itu ya? Iya. Nah, saya kadang pakai itu. Saya amplopin ke situ. Karena apa? Sudah mulai terbagi. Sudah selesai? 30-nya dana darurat. Nah, dana darurat ini yang saya move ke dana digital. Oke. Dana digital. Karena buat jaga-jaga kan Mas Bim. Bisa langsung liquid ya. Bisa langsung liquid. Nah, dana digitalnya teman-teman nanti boleh belajar lagi sama yang lebih paham ya. Karena saya juga baru belajar. Saya baru jalan gitu kan. Baru nyoba-nyoba lah ya. Baru nyoba-nyoba. Karena setelah menikah kan sangat luar biasa ya Mas Bim ya. Perihal finansial ya. Betul. Apalagi Mas sudah punya anak kan. Iya. Sudah paham banget bagaimana membagi perihal keuangannya. Kosnya ya harus lebih di manage lebih ketat lagi ya. Luar biasa Mas Bim. Nah dari situ saya mulai aware kan bahwa oh alhamdulillah
saya baru punya istri nih gitu kan. Alhamdulillah saya sudah punya anak gitu kan, sudah punya Iya. anak alhamdulillah. Tapi memang anak saya hidup abadi di surga. Amin. 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 Nah jadinya sekarang fokusnya apa? Untuk ke istri terlebih dahulu kan, kebutuhan kecukupannya. So Iya. itu sudah saya masukkan ke Pos-posin pos-posin tadi tadi kan. 30-nya dana darurat. Oke. Dana darurat saya gitu kan. Karena kan saat ini belum ada kebutuhan yang lainnya kan. 50 sudah tercukupi. Oke. 30-nya itu dari gaji pokoknya 30 itu kan udah masuk ke dana darurat. 20-nya ini kadang saya bagi. Oke. 10%-nya itu untuk ziswaf. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Ya. 10%-nya lagi baru saya move ke apa? Salah satu aset fisik. Fisik ya. Aset fisik. Aset fisik. Walaupun dapatnya seberapapun itu saya move ke aset fisik. Pokoknya aset fisik ya. Aset fisik. Apakah aset fisik itu logam mulia, emas atau perak? Tapi karena sekarang memang saya melihat peluangnya lebih besar di perak, saya lebih banyak porsinya untuk perak Mas Bim. Perak ya. Perak. Oke. Lebih banyak untuk perak. Lebih terjangkau ya. Saat ini ya, saya akuin saat ini ya, karena secara perbandingan GSR itu 1 banding, sekarang karena harga lagi drop lagi ya Mas Bim. Kemarin saya lihat itu 1 banding 60 sih. Tapi ini 1 belum saya banding update 60. lagi ya teman-teman. Nanti mohon dikoreksi karena kan teman-teman kan pasti lebih sering juga nih ngecek-ngecek gitu kan ya. Nah, saya 1 banding 60. Kalau misalnya tadi GSR-nya ya. Nah, tadi itu Mas Bim 50 30 20. Kalau saya seperti itu. Lalu bagaimana tadi pembagiannya untuk aset fisik dan aset fisik dan aset digital? Kembali ke teman-teman porsinya seperti apa. Tapi kalau untuk yang baru mulai, nah saya tekankan lagi ya Mas ya. Oke. Yang baru mulai untuk mau mulai investasi, jangan coba masuk ke aset digital dulu. Iya. Prefer ke aset fisik. Kenapa? Teman-teman aman di sana. Teman-teman megang fisiknya. Ada buktinya ya. Ada buktinya. Teman-teman beli dari gaji susah payah ditabung kan, terus tiba-tiba beli nih aset digital. Ketakutan yang paling sangat takutnya adalah ketika kita nanam di aset digital Loss. atau mungkin ada sorry to say system down atau gimana. Itu kan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ya Mas. Iya benar. Tidak bisa kita kontrol kan. Tapi kalau aset fisik ketika ada hal seperti itu, kita setidaknya lebih secure, lebih aman gitu. Kenapa? Karena kita megang fisiknya di sana. Benar. Kita megang fisiknya. So buat teman-teman, lebih baik aset fisik atau digital. Jadi yang baru mulai, saran saya sih aset fisik dulu sih Mas. Oke. Sebelum akhir tahun 2026. Jangan sampai nyesel ya. Jangan nyesel di akhir tahun 2026. So mulai dengan yang fisik terlebih dahulu. Benar. Mas Alfi kan tadi Mas Alfi bilang Gen Z itu sebenarnya luar biasa ya. Luar biasa. Saya sepakat luar biasa. Produktif dan Banget. lain-lain gitu ya. Ya, kebetulan hostnya Gen Z juga ya. Jadi itu balik ke diri saya sendiri. Oh iya betul, memang seperti itu ya. Dia langsung mengafirmasi diri sendiri ya. Dan iya kru-kru di sini juga Gen Z semua ya. Oh Masya iya Allah, Gen Z ya. Ada juga sih yang udah baby boomers kalau nggak salah. Iya. Bapak baby boomer ya. Loh, saya Gen Alpha. Oke, baik. Dan ketika Gen Z itu kan banyak ya kelebihannya ya. Gen Z itu harus kita akui banyak kelebihannya. Pertama saya ya. Dan habis itu Oke. Agak sedikit narsis nih ya hostnya ya. kita close ya. Gen Z itu banyak kelebihan. Sepakat. Dan di balik kelebihan itu mereka punya satu kekurangan yang cukup besar. Kekurangan yang cukup besar itu adalah mereka punya kekhawatiran yang besar atau kecemasan. Betul. Dan lain-lain, mungkin anxiety ya atau gelisah gitu ya dan lain-lain. Gimana masa depan gue, gimana investasi gue sampai dipantengin traffic gitu kan. Iya, betul. Grafik dan lain-lain gitu kan. Betul. Dan melihat tadi Mas Alfi punya perak ya. Peraknya merek Silvergram ya. Masuk, iya dong. Silvergram ya. Betul Mas Bim. Nah di Silvergram itu dengar-dengar ya katanya ya. Apakah ada teknologi katanya. Teknologinya canggih namanya e-warrant. Nah teknologi ini apakah bisa menjamin rasa aman kepada Gen Z yang penuh dengan kecemasan? Wah. Kan Gen Z ini literasinya bagus ya. Bagus. Dan mungkin perlu dijelaskan nih Mas Alfi apakah kecanggihan dari teknologi e-warrant yang sehingga
mereka nih aman bahwa peraknya itu punyanya dia gitu. Oke. Atau peraknya itu bisa diapain gitu agar liquid gitu ya. Atau dari pandangan Mas Alfi selaku brand eksekutif Silvergram gimana? Masuk ya. Iya. Oke. Ya, memang saya akuin saat ini tabungan lebih banyak di perak, Mas. Tabungan lebih banyak di perak. Bukan karena saya seorang BA-nya Silvergram ya, tapi memang saya melihat saat ini bagaimana tren itu berjalan, grafik tentang GSR itu sedang berjalan gitu kan. Karena kan baik lagi saya mengedukasi jangan FOMO, tapi saya juga tidak belajar. Kan itu kan pasti menjadi ujian juga untuk saya ya. Betul. So makanya tadi saya perbanyak stok Silvergram karena memang melihat peluangnya. Bahwa nanti harga perak itu akan mendekati harga emas. Mendekati ya, bukan berarti melampaui. Saya tekankan kalau saya memahami GSR itu silver, kan ada yang pernah nanya ya, Mas, ada kemungkinan gak sih perak melampaui emas? Dari Mas Bim gimana coba? Oh, dibalik nanya ya? Ya, saya pengen tahu coba pandangan Mas Bim perihal ini. Tidak mungkin melampaui emas ya kalau secara harga, tapi kalau secara lompatan atau persentase itu bisa. Nah, sudah dijawab sama Mas Bim. Iya, kalau gitu kita selesai ya. Jadi teman-teman memang kalau untuk perbandingannya itu saya selalu bilang 1:10 ya Mas Bim. Tidak akan pernah perak bisa melampaui emas. Tapi kalau dengan cara melihat data grafik presentasi sudah melampaui sebenarnya. Sudah melampaui ya. Ya. Persentasenya luar biasa tuh tahun 2025. Iya, sangat. Ya Mas Bim juga melihat kan ya datanya ya sangat luar biasa. Bahkan teman-teman juga pasti yang mengikuti tren view-nya perak pasti juga pasti paham kok. Perak tuh kemarin sudah sangat luar biasa di tahun 2025 menuju 2026. Coba balik tadi ke pertanyaan Silvergram. Apakah bisa menjawab keresahan teman-teman Gen Z ini kan tentang bisa nggak sih ini aman gitu produk yang saya beli nanti gitu kan. Terkhusus perak ya karena kan masih underrated, masih underestimate biasanya gitu kan. Nah, di perak Silvergram bahkan di semua produk emas perak Indonesia ya Mas Bim itu memang sudah terdapat salah satu aplikasi keamanan yang namanya eWarrant tadi. eWarrant. Nah, kalau saya bisa bilang eWarrant itu bukan sekedar aplikasi ya Mas Bim, tapi ini adalah salah satu semi blockchain ya kalau saya bilang. Semi blockchain ya teman-teman, bukan pure blockchain. Nanti teman-teman salah paham lagi. Semi blockchain. Kenapa semi blockchain? Karena di sana bisa cek keaslian. Teman-teman di sana pas ketika cek keaslian nanti akan tertampil di sana tuh Mas Bim. Informasi perihal kepingan Silvergramnya, beratnya berapa, dimensinya berapa, sampai nama pemiliknya itu siapa. Oh, sampai ada ya? Sampai ada Mas Bim, sampai ada di nama pemiliknya itu siapa. Oke, biasanya di kompetitor lain nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kepemilikan gitu nggak ada. Belum sih. Belum nyampe. Maka ya. itu yang menjadikan Mas Alfi invest perak di Silvergram. Wah pasti. Kenapa bukan perak yang lain? Karena Silvergram pastinya pertama adalah menjaga aset saya itu benar-benar milik saya Mas. Tenang ya. Tenang. Karena terbaca di sistem. Saya punya fisiknya, sistem juga terbaca kan. Iya. Ini bukan berarti saya kena kerja di Silvergram ya teman-teman. Terus saya naik-naikin Silvergram. Tapi saya fair. Saya coba untuk berusaha fair di sini, membandingkan antara Silvergram dengan brand-brand lainnya. Karena kan penting tetap ya Mas Bim ya. Kita melihat kompetitor juga untuk bagaimana Silvergram itu bisa terus bertumbuh untuk action plan-nya gitu kan. Betul. Nah, kalau tadi perihal itu memang saya pakai Silvergram untuk investasi perak. Tapi kalau emas memang ada beberapa brand Mas Bim. Tapi kalau untuk perak saya pure Silvergram karena memang saya suka dengan value-nya. Jadi itu Silvergram bukan hanya menjual kepingan perak. Nah ini contoh ya. Ini misalnya dianggap silver ya. Ini dianggap silver ya. Jadi itu Silvergram tuh bukan cuma jual kepingan aja, tapi dia jual sistem Mas Bim. Jual sistem. Kenapa saya bilang jual sistem? Teman-teman beli perak khawatir tidak bisa terverifikasi keasliannya, ada eWarrant. Case close ya Mas Bim. Close. Teman-teman khawatir dibaca secara sistem tidak terbaca kepemilikannya, di eWarrant bisa pindah kepemilikan.
Oke, sampai sejauh itu ya. Pindah kepemilikan Mas Bim. So nanti kalau Mas Bim beli Silvergram, tinggal ajuin aja pindah kepemilikan. Nanti langsung terdaftar di sana. Awalnya pemiliknya misalkan PT Mas Perak Indonesia, katakan. Oke. Karena kan fresh from the oven ya, fresh from the oven ya. Jadi kan masih kepemilikannya masih milik perusahaan dong. Nah nanti ketika sampai diterima sama Mas Bim, tinggal pindah kepemilikan. Nanti tunggu approval dari pusat. Udah langsung rebes ya? Wah, Beres. Bima Galang Buana SE Sejauh itu ya. MBA. Oke, gelarnya ketahuan juga ya situ. Bisa ya? kalau dimasukin namanya pakai gelar juga. Luar biasa. Akan kebaca nama pemiliknya sama email terverifikasinya siapa Mas. Sejauh itu ya. Jadi kita nggak mungkin ada klaim sepihak lah ya. Ini perak siapa taruh di jalan gitu. Ya. Tahu langsung ya. Ya, karena untuk pindah kepemilikan dari user pertama ke user kedua itu juga ada proses approval Mas Bim. Iya, So nggak betul. cuman pindah aja, ada proses check and recheck terlebih dahulu dari pusat. Atau nanti misalkan kalau Mas Bim beli dari saya cek dulu dong. Loh kok tiba-tiba Mas Bim ngeklaim nih untuk Betul. kepingan apa, untuk varian apa, gitu kan. Nah saya cek, oh benar beli dari saya, oke clear gitu kan, saya approval. Tapi kalau enggak ya saya reject. Makanya di situ amannya tadi bahwa perak Silvergram itu tadi pertama perihal keamanan, perihal keamanan. Mas itu apa? Jeng jeng. Nah tadi contoh ini ya. Iya, Nah iya, ini iya. tiba-tiba langsung datang. Thank you. Ini bagus loh ya. Bagus banget ini. Tuh. Dibandingkan perak yang lain yang saya temuin. Ini bagus. Masih udah nemuin perak apa aja emang? Ada banyak. Ada peraknya. banyak. Nggak mau sebut Nggak Bre. bisa sebutin di sini. Oh nggak bisa. Oke siap. Ya Berarti ampun. emang cuma Silvergram yang diberikan privilege ya untuk bisa menampilkan di podcast ini. Nah teman-teman ini nih. Ini salah satu produk Silvergram. Ini untuk varian 100 gram. Cek Mas di sini ada ada QR-nya. Oh ya, ada QR-nya ya. Nggak bohong ya. Oh enggak dong. Masa saya bohong? Ya takutnya bodoh. Oh ya siap. Bohong. Ini coba saya jelaskan dulu ya. Iya. Kenapa ada QR-nya di Saya sini? sebagai host harus objektif. Oh ya siap. Oke. Thank you Mas Bir. Iya. Tetap harus objektif ya. Iya, iya, Oke. iya. Di sini ada QR QR. di peraknya ada ya. Ada dong, Oke. ada. Karena kan kita coba untuk brand sebelah ya, atau kompetitor ya. Mereka tuh pasti rata-rata QR-nya ada di sertifikatnya. Sertifikat doang. Iya, sertifikat doang. Nah, kalau di Silvergram untuk keamanan triple protection Mas Bim. Triple protection. Iya. Kenapa saya bisa bilang triple protection? Kenapa tuh? Karena ini keamanannya sudah sangat luar biasa. Pertama, QR-nya nempel di kepingan. QR nempel di kepingan. Yes, QR e-warrant nempel di kepingan. Kedua, untuk verifikasi kedua adalah ada serial code yang menyesuaikan dengan QR depan sini. Oh, kirain cuma 2, ternyata ada 3 ya. Nah, ini baru 2 saya bilang. Oh, Ketiga adalah sabar Mas Bim, Iya, sabar. iya. Yang ketiga adalah bisnisnya ada QR juga di sertifikatnya, teman-teman. Oh iya. Nah, ini mungkin belum ditempel ya, belum ditempel. belum Karena ini benar-benar fresh from the oven. Nah, ini benar-benar masih fresh banget nih kepingannya. Ini ada QR e-warrant, sini ada serial code. Nah, satu lagi namanya adalah nempel di sertifikatnya Mas Bim. Iya. So memang ini saya bilang bisa triple protection karena tadi itu e-warrant sudah sangat menjaga keamanan agar terutama terkhusus ya tadi ya keresahan Gen Z kan. Ini aman gak sih produknya? Iya. Terverifikasi asli gak sih? Nggak takut palsu atau hilang gitu ya. Nah, ini sudah ada recordnya Mas Bim. Kalau teman-teman download e-warrant, tinggal cek QR-nya, samain sama serial code-nya, udah. Berarti itu kan terverifikasi bahwa produknya asli. Teman-teman mau pindahin asetnya ke nama teman-teman, tinggal ajukan pindah kepemilikan Mas Bim. So ini sebenarnya menjawab keresahan teman-teman Gen Z kita yang khawatir kalau misalkan tiba-tiba asetnya itu loss. Oke. Kalau di digital ya. Nah, di Silvergram ini memadukan antara fisik dan digital Mas Bim. Fisik dan digital. Oke. Jadi bukan hanya fisiknya aja kita kasih. By digitalnya juga kita coba untuk bisa akomodir kepemilikannya Mas Bim. Oke, menarik ya. Keren ya. Menarik fisik dan digital ya. Keren ya. Jadi bukan cuma fisik tapi juga bisa digitalnya juga terverifikasi. Jadi semakin lega ya. Mau beli? Ah iya. Ini ntar Nanti ya. transaksi di belakang layar aja ya. Seperti itu ya. Oke, Mas Alfi terkait Oke. dengan itu satu hal lagi nih, orang-orang yang ketakutan terkait dengan investasi logam mulia tadi kan ya. Kalau digital bisa liquid, nah kalau fisik
apakah bisa liquid atau enggak. Dan dengar-dengar nih sekelebat ya, saya dengar ya dari Sekelebat ya. orang-orang pecinta silvergram, Oke. katanya silvergram itu bisa digadai. Wah, Jadi bisa langsung liquid di hari itu. wah. Gitu kan. Atau mungkin 1 hari setelahnya, tapi nggak sampai 7 hari atau 30 hari. Itu kan berarti nggak liquid ya. Dan rasa juga nyimpennya kalau nggak bisa cair Worry ya, dengan Mas. cepat. Worry ya. Apalagi kita butuh yang mendesak gitu kan. Tiba-tiba hidup dar der dor kan. Bener. Atau ya jauh-jauh lah, misalkan masuk rumah sakit. Iya, betul, atau betul. misalkan tahun ajaran baru, SPP Betul. anak dan lain-lain gitu Betul kan. banget. Nah, apakah isu ini benar yang saya dengar ini? Isu nih. Atau gimana nih, Mas Alfi? Oke, siap Mas Bim. Apakah silvergram bisa digadai gitu kan? Ini dari yang sekelebat Mas Bim dapat tadi Iya, ya. sekelebat. Sekelebat Mas Bim dapat. Oke Mas Bim, ini adalah salah satu value yang sangat menarik juga dari silvergram. Karena dibandingkan dari kompetitornya yang belum bisa digadai. Silvergram sudah bisa digadai. Oke. Sudah bisa digadai di beberapa, saya katakan mungkin dua financial service provider lah katakan gitu Oke. kan. Itu sudah bisa Mas Bim digadai. Dan alhamdulillahnya teman-teman tidak perlu menunggu lama. Oh gitu. Kalau misalkan antriannya tidak banyak, maka H+1 sudah dibayarkan atau bahkan bisa ketika pengajuan hari itu langsung cair hari itu juga. Oh, Kalau bisa lebih cepat ya. Dengan catatan kalau antriannya tidak banyak. Oh, enggak H+7 gitu enggak, ya. Mas Bim, kasihan juga Misalnya dong. antriannya sepi, terus tiba-tiba cuma bisa dicairin H+7, H+5 Wah, enggak dong. gitu Kita ya. kan juga kan pasti memikirkan kebutuhan konsumen dong, kebutuhan nasabah kita dong. Iya, Udah beli silvergram, urgent nih daripada dijual, sayang kalau saya bilang. Nah, salah satu value-nya adalah bisa digadai. Nah, teman-teman, itu silvergram bisa digadai, teman-teman akan lebih cepat juga mendapatkan liquidnya. Kenapa? Karena tadi sudah ada beberapa financial service provider yang ngebantu kita untuk menggadaikan silvergram. Prosesnya cukup mudah dan tidak terlalu banyak hal administratif. So teman-teman, ketika teman-teman contohnya adalah mau gadai hari ini jam 10. Kalau antrian yang tidak banyak Mas Bim, biasanya jam 1 siang atau sore hari sudah ditransferkan Oke. untuk dana teman-teman. Bisa dipakai ya. Bisa, tapi kalau misalkan lagi antriannya cukup padat, karena memang sekarang udah lumayan banyak Mas Bim yang gadai. Udah tahu ya merek bisa digadai ya. Iya, karena mereka sudah melihat dan sudah tahu bahwa silvergram bisa digadai. Alhamdulillah, berarti kan memang kita bisa memberikan yang terbaik untuk konsumen. Kemudahan ya. Betul, sepakat. Jadi bukan cuman untuk jual beli aja, tapi digadai sudah bisa juga untuk silvergram. Daripada asetnya hilang. Sayang Mas Bim. Kalau misalkan masih, teman-teman bisa menghitung ya, dari gaji teman-teman, dari income teman-teman, misalkan kalau lagi butuh dana dadakan, terus ini digadai. Let's say katakan ini 100 gram itu dapat di angka, ini cuma perhitungan saya Mas ya, karena saya lupa perhitungan lebih detailnya, karena kan update setiap hari kan. Katakan ini dapat sekitar 5 sampai 6 juta. Sekarang. Katakan 100 gramnya ya, kalau digadai 5 sampai 6 juta. Katakanlah. Nah, teman-teman nanti tinggal cek teman-teman mau yang berapa bulan nih, misalkan 4 bulan kan. Nah udah teman-teman nanti dari setiap gaji disisihin tuh Mas. Oke. Disisihin misalkan per bulan itu sejuta. Nanti pas 4 bulan kalau kurang dananya tinggal perpanjang lagi kan. Perpanjang Atau lagi. kalau teman-teman sudah bisa langsung nge-keep per bulan itu 1,5, itu lebih good kan. Nah teman-teman berarti kan tidak kehilangan aset, tapi mendapatkan manfaat di awal apa? Untuk dana daruratnya. Oke. Dan teman-teman bisa dengan cara mencicil, bukan cicil ke providernya ya, tapi nyicil ke tabungan kita. Disisihkan dari income, disisihkan untuk menyicil ini per bulannya agar bisa ditebus. Untuk menebus lagi ya. Sepakat, jadi nggak kehilangan aset, dana dadakan dapat. Jadi kan ini 2 kali keuntungan ya Mas Bim. Double keuntungan. Harganya lebih hitungannya. terjangkau juga ya. Saat ini iya Mas Bim. Saat ini iya. Bahkan ini menurut saya salah satu aset yang teman-teman Gen Z perlu miliki. Kalau teman-teman Gen Z suka yang peluang kenaikannya
gitu. Ekstra. Ya, yang sangat eksponensial, kalau kita bilang ya Mas, eksponensial, maka di silver. Iya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih stabil, aman, ya di emas. Beda ya, ada sifat-sifatnya dan Beda. sesuai dengan apa yang kita Betul. inginkan gitu Makanya ya. ada lagi ke porto kita masing-masing kan Mas. Kita tipe kali orangnya yang mau gimana nih? Suka challenge atau memang senang yang lihat grafiknya tuh naik turun gitu kan. Padahal termasuk yang memang saya lihat grafiknya sangat eksponensial gitu. Kemarin ada koreksi cukup dalam. Koreksi. Ada koreksi cukup dalam. Saya juga pas ngeliat harga agak nyesek sebenarnya. Karena kan beli kapan lagi turun kan. Iya. Sayang kan kalau misalkan Dijual lagi. Tapi saya mikirnya kalau ada yang mau beli nggak apa-apa kan restock sebenarnya. Saya masih tetap masih punya asetnya, tapi saya dapat margin penjualan. Oke. Double keuntungan juga kan Mas Bim. Iya, sebenarnya kalau penurunan itu justru waktunya kita memborong gak sih gitu ya. Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa ya masyarakat kita ketika harga naik takut, ya tadi itu FOMO kan ya. Takut, cemas, harga naik diborong, ketika harga turun wait and see. Wait and see. Nah, itu menjadi sebuah penyesalan ya. Banget Mas. Kalau misalkan di tahun 2026 gak borong Banget. perak. Betul. Kalau menurut saya memang sangat menyesal sih ya, sangat menyesal. Kan saya selalu bilang waktu itu sering edukasi teman-teman, perak itu peluangnya seperti emas di zaman dahulu, bukan zaman dahulu, terlalu jauh, di ketika sebelum Covid. Oke. Lihat Mas Bim track harga emas di tahun pas lagi Covid 2019-2020 Iya. itu let's say katakan masih per gram itu 500 600. Masih ngerasain banget tuh di harga segitu. Saya juga masih ada. Maksudnya masih hidup maksudnya. masih hidup Iya. dan alhamdulillah masih bisa membeli saat harga emas sedang harga lagi murah-murahnya menurut saya. Iya. Tapi lihat sekarang harganya berapa? Sudah hampir menyentuh ke angka 3 juta kan ya. Naik harga 3 luar juta. Luar biasa. Nah, saya melihatnya peluang perak sama seperti emas ketika sebelum Covid itu. Buat yang sudah bisa membaca grafik dan sudah meriset terlebih dahulu dan sudah meyakini bahwa emas dan perak itu adalah aset yang perlu disandingkan, bukan dibandingkan. Nah, kalau saya memahami dengan aset yang disandingkan, punya emas punya, perak juga punya, tapi porsinya saat ini saya lebih banyak peraknya Mas Bim. Oke. Lebih banyak peraknya karena saya melihat peluangnya kan. Peluang tadi ya. Karena kan saya nggak mau kehilangan peluang ketika emas yang kata harga lagi tinggi itu kan belum mampu beli banyak kan gitu kan, karena masih ya indeks ekonomi saya itu kan lagi masih kayak masih serabutan lah ya. Itulah ya masih single kan, masih kayak ada duit hura-hura gitu, ada duit jalan-jalan, ada duit beli baju mahal, branded gitu kan, untuk pamer, itu terlihat keren gitu kan, padahal mah kantongnya pinjol gitu. Nah ini pinjol juga jangan ya teman-teman, digital sih tapi jangan. Benar. Nah tadi lagi Mas Bim, jadi memang kalau menurut saya teman-teman yang tidak mau menyesal di tahun 2026, saran saya, ini bagi saran saya Mas Bim ya. Saran saya coba perbanyak stok silver terlebih dahulu. Oke. Bukan berarti tidak boleh beli emas ya. Monggo silahkan, saya tidak melarang. Yang penting teman-teman tahu proporsinya seperti apa. Teman-teman bisa membagi porsinya bagaimana. Kalau saya memang saat ini lagi di hukum Pareto ya Mas Bim bahasanya. 80 silver, 20% perak. Kebalik. 80 kok jadi perak sih? 80 silver, 20%-nya adalah gold. Jadi 80 perak, 20-nya emas. Saya pakai hukum Pareto itu kayak untuk gitu ya? Porto saya ya. Porto saya, portofolio saya, aset fisiknya. Aset fisik ya. Saya belum main ke aset fisik yang lain ya Mas Bim. Saya baru berani di logam mulia aja untuk aset fisik. Oke, menarik nih. Dengan kesimpulan yang tadi Mas Alfi sudah jabarkan ya. Di tahun 2026 ini adalah momentum yang sebenarnya cukup sangat pas untuk membeli perak. Benar gak? Di saat harga turun. Saya sepakat banget Mas Bim. Sepakat banget. Karena ini justru malah momen yang pas. Teman-teman nyerok banyak sih. Iya. Nyerok. Kalau bahasa orang kan, bahasa Indonesia kan nyerok ya. Teman-teman nabung banyak perak. Iya, karena ramai-ramai orang untuk mereka di pertengahan ini, Mei, Juni, Juli atau Agustus gitu ya. Orang-orang tuh banyak yang
tahun ajaran baru, Betul. menjual asetnya, Betul. emas atau perak ya. Iya. Kemudian apalagi kurban ya. Kurban, saat ini kurban. Haji. Haji, Iya kan, yang udah nabung dulu bertahun-tahun Betul. dia jual lagi. Makanya mungkin ada kemungkinan harga emas dan perak turun. Betul. Makanya sudah sewajarnya harusnya ketika harga turun ini harusnya borong nggak sih gitu kan. Harusnya borong ya Mas Bim. Tapi baik lagi. Cek kemampuan teman-teman ya. Jangan tiba-tiba harus kita nih harus Iya. borong. Wah, kata Mas Bim sama Mas Alpi harus borong. Tiba-tiba pinjol. Ya nggak gali lubang tutup lubang Iya, gitu ya. makanya kan tadi lagi ya. Sebenarnya kalau saya lebih simpelnya adalah Mas Bim bagaimana berusaha untuk mengambil keputusan ya, beli atau tidaknya. Iya. Selama teman-teman memiliki dana yang aman untuk operasional, sudah spend untuk dana darurat. Nah, sisa dana dingin. Nah, bener-bener dana dingin ya. Bener-bener dana yang memang menurut teman-teman tuh kalau hilang pun nggak apa-apa. Menurut teman-teman kalau hilang pun nggak apa-apa. So nggak apa-apa. Dari dana itu langsung dikonvert ke perak. Tapi momentumnya tadi Mas Bim yang bilang harga lagi turun, menurut saya ini momen yang sangat pas, Mas Bim. Iya. Yang sangat pas. Karena saya melihat grafiknya nanti di Q3. Baik lagi ya, ini saya baca grafik sesuai dengan kemampuan saya membaca grafik. Teman-teman boleh belajar lebih sama yang lebih pakar, lebih paham. Tapi saya coba untuk sharing. Saya membaca grafik Mas Bim. Ini di Q3 menuju Q4 harga perak akan mulai naik lagi. Iya, betul. Akan naik lagi. Kalau melihat trennya ya, kan saya kan ngebaca tren kan 5-10 tahun belakang kan. Iya, betul. Nah, itu Polanya harga juga selalu sama ya. Hampir mirip lah ya. hampir mirip Mas Bim. Mungkin kan karena perak masih baru ya, kita belum punya data yang cukup banyak nih historinya. So saya pakai harga grafik yang memang harga spot gitu kan. Ya polanya hampir sama. Di Q3 tuh pelan-pelan akan naik. Apakah eksponensial seperti tahun-tahun sebelumnya? Katakan 2025 itu kan eksponensial banget ya Mas Bim harganya ya. Saya sangat merasakan dan sangat beruntung saat itu. Alhamdulillahnya saya sudah aware tentang perak silvergram. Saya pindahkan porto saya beberapa ke aset fisik silvergram. Pas ketika melihat kenaikannya kan kayak wah. Full senyum. Iya ya. dong, siapa yang tidak senyum melihat Iya, kenaikan yang iya, sangat iya, luas itu. Nah, tadi makanya teman-teman, apakah momennya pas atau tidak? Balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman ada dana yang bisa dikonvert ke perak, go ahead. Iya. Go ahead. Dengan pertimbangannya adalah teman-teman juga perlu riset tentang membaca grafik. Tapi kalau teman-teman yakin dengan pembahasan kita berdua ini, dengan ilmu yang coba kita sharing ini ya Mas, kalau mau mulai masuk untuk investasi perak, nah ini momen yang pas Mas Bim. Iya, momen yang pas ya. Momen yang sangat pas menurut saya. Karena Q3 nanti, ya itu kemungkinan harga sudah naik Akan lagi. nanjak lagi. Kemungkinan sudah harga naik lagi. Sebenarnya kita balik lagi ke kemampuan teman-teman sih Baik untuk lagi Mas Bim. memborong apa enggak. Cuma Iya. kita meluruskan mindset bahwa ketika harga turun, wait and see. Ketika harga naik malah justru Karena kita baca kita yang pengen kemarin. borong. Kita baca gitu. yang kemarin ya. Bener-bener FOMO-nya luar Takutnya biasa. habis dan nggak punya kesempatan lagi untuk membeli. Harusnya ya udah gitu. Ketika harga mau bagaimanapun, ketika ada uang udah langsung konversikan. Begitu nggak sih Go prinsipnya ahead. harusnya? Betul Mas Bim. Gitu Selama ya ada kan? dana dingin, monggo dikonversikan. Mau grafiknya lagi merah atau hijau, teman-teman bahwa teman-teman sudah ada megang dana yang cukup aman, konversi aja nggak apa-apa. Iya. Konversi aja nggak apa-apa. Betul. Karena kalau yang kita lihat itu secara grafik, misalkan naik nih tahun 2025, terus Yes. 2026 turun. Yes, awal tahun kan, ngeliat kan grafiknya kan. Betul. Iya. Terus habis itu nanti akan naik lagi gitu ya. Walaupun turun, tapi ini kenaikannya akan eksponensial. Nah. Atau kenaikannya akan lebih naik lagi dibandingkan sebelumnya. Karena kalau saya melihatnya sebenarnya silver ya Mas, sedang mencari harga bottomnya tuh di berapa per gram. Let's say kayak emas dari yang awalnya sebelum COVID itu kan 500 something ya. Iya. Belum 1 juta, tiba-tiba naik ke ke COVID langsung 1 juta kan. Iya. Tiba-tiba di tahun selanjutnya setelah COVID naik lagi makin tinggi gitu kan. Nah, sekarang di berapa? Di hampir 3 juta kan. Dan kemarin pernah nyentuh di angka 3 juta kan. Tapi turun lagi koreksi. Nah, sama kayak perak tuh sedang berusaha untuk mencari harga bottomnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Mas Bim. Benar. Sama kayak halnya emas kan.
Sekarang dia udah stay di angka 2 kan. Untuk turun ke angka 2 tuh udah susah. Iya. Kalau saya melihatnya. So, menurut keyakinan kita gitu ya. Nyamannya menurut berdasarkan data. Ya, menurut keyakinan saya yang saya baca datanya gitu kan. Nanti teman-teman boleh verifikasi lagi. Nah, kayak gitu Mas Bim. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, pas nggak nih momennya? Momennya pas. Karena sekarang Perak sedang mencari harga bottomnya itu di angka berapa per Di gram? 2026 ini ya. Yes. Mas Alfi, senang banget rasanya bisa sharing-sharing, dan terakhir nih, kasih pesan buat teman-teman Gen Z dan teman-teman di luar sana. Oke. Kalau misalkan punya dana dingin, nggak beli di tahun 2026 bakal menyesal. Kenapa Mas Alfi? Oke, teman-teman. Kata-katanya Mas Alfi. Kata-katanya Mas Alfi. Dapat gocap gini. Oke. Belakang layar aja itu. Oke, kita langsung belakang layar ya. Iya. Nah teman-teman, menyesal atau tidaknya itu adalah tergantung teman-teman bagaimana mengambil keputusannya Mas Bim. Kalau misalkan banyak sekali teman-teman bilang, gue nyesel banget. Wah saya nyesel banget nih kemarin gak mulai gitu kan. Nah kata-kata mulai ini Mas Bim yang perlu di highlight. Teman-teman nyesal atau tidaknya, teman-teman akan merasakan ketika teman-teman sudah mulai. So teman-teman mulai aja dulu. Mulai dengan cara apa? Belajar, memverifikasi data, lalu coba mencari produk yang terbaik, dan salah satunya Silvergram. Riset produk yang terbaik ya, dan teraman. Nah, masuk ya Silvergram. Jadi teman-teman, menyesal atau tidaknya adalah tentang bagaimana point of view kita. Bagaimana kita melihat secara keseluruhan teman-teman mengambil keputusan di akhirnya. Kalau teman-teman yakin dengan keputusan teman-teman tidak akan pernah menyesal, maka itu good banget. Tapi jangan pernah merasa bahwa ketika teman-teman sudah masuk mengambil keputusan, tiba-tiba melihat tidak sesuai dengan harapan teman-teman menyesal. Nah itu salah sebenarnya Mas Bim. Karena bagaimanapun teman-teman sudah mengambil keputusan itu yang terbaik sebenarnya. Yang terbaik. So yakini, pahami dan jalani Mas Bim. Yakini, pahami dan jalani. Itu adalah salah satu hal yang juga saya jalankan di kehidupan saya. Ketika saya sudah yakin, coba pahami terlebih dahulu dan langsung jalani. Oke, begitu juga dengan istri ya. Yakini, pahami. Justru kalau itu ke Vicky sih. Vicky yakin gak sama gue? Sama saya gitu kan. Paham gak sama saya gitu kan. Akhirnya kalau paham ya udah jalanin deh gitu. Kalau saya mah udah yakin banget sama Vicky-nya. Seperti itu ya Allah. Vicky itu siapa sih? Iya, Vicky siapa ya? Tolong di close up. Vicky itu siapa sih? Gitu ya Mas Bim. So menyesal atau tidaknya adalah tentang point of view teman-teman ketika teman-teman sudah mulai atau belum. Maka halatnya adalah teman-teman mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Hashtag mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Karena apapun yang teman-teman pikirkan di pikiran teman-teman itu kadang tuh tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan Mas Bim. Iya betul. Ya. Kadang kontradiksi ya. Betul. So tentang kekhawatiran teman-teman coba dituangkan ke lapangan. Hasilnya bagaimana? Itu sudah takdir terbaik untuk teman-teman. Betul. Yakini, pahami, jalani. Itu kata-kata Mas Alfi untuk hari ini ya. Dan luar biasa ya sharing-sharingnya Mas Alfi. Thank you Mas Bim. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga menguatkan Gen Z ya untuk menabung Silvergram. Satunya Anda Gen Z ya? Iya, seperti itu. Saya merasa tersentuh ya dengan pujian-pujian ini. Dan terima kasih banyak ya Mas Alfi atas kesempatan hari ini. Mohon maaf ya kalau ada salah kata atau perbuatan nih ya Mas Alfi ya. Aman Mas Bim. Menuju Idul Adha ya. Oh iya. Biar semakin cemerlang kita harus prepare Silvergram dulu gak sih? Benar, gitu boleh banget. Dan teman-teman juga langsung aja kalau teman-teman merasa konten ini atau channel ini bermanfaat atau podcast ini bermanfaat ya silakan langsung like, komen, subscribe ya dan share ke banyak orang agar teman-teman dan yang lainnya juga tahu ya bahwasanya channel podcast Epilog ini memberitahukan bagaimana cara berinvestasi yang cerdas ya, mengelola keuangan pribadi sehingga masa depannya bisa naik kelas gitu Mas. Sedap banget. Oke, pokoknya gitu aja dari kita. Sampai jumpa di next episode ya, mungkin next kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Bim dan teman-teman Epilog. Thank you.